ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. The Lord be with you. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Dari interaksi ini kita bisa melihat Boas ini orangnya kayak apa. Dan orang-orang yang bekerja di rumah tangga ini seperti apa. Ya, ini juga akan berbicara ke kita, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini sekarang yang hadir di sini mungkin papa mama dan anaknya, tapi nggak cuma itu di rumah tangga kita, apalagi di Indonesia. Kita mungkin punya driver, kita mungkin punya pembantu rumah tangga. Makanya itu Paulus itu sangat lengkap ketika dia mengajarkan hubungan rumah tangga. Di Kolose contohnya, di Efesus, dia ajarkan di situ suami kasih istri, hormati suami, suami kasih istri, anak taat pada orang tua jangan bangkitkan amarah. Lalu nggak berhenti loh. Bagian yang kurang populer sebenarnya itu berhubungan dengan staf. Ya, staf yang bergengsi atau staf yang di dalam tangga masyarakat seolah-olah itu kerjaan rendahan. Nggak ada kerjaan rendahan. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, semua kerjaan itu tinggian. Nggak ada kerjaan rendahan. Kalau kita dalam Kristus tidak ada lagi Yunani, Yahudi, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka. Berarti semua pekerjaan yang halal itu dari Tuhan. Siapa bersyukur untuk pekerjaannya? Praise the Lord. May God bless you. Biarkan saya seperti Boas berkata, may the Lord be with you. Biar Tuhan menyertai pekerjaanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Ya. Tapi Paulus mengajarkan di sana antara tuan dan hamba. Ini yang kita jarang dikhotbahkan. Hai tuan-tuan, janganlah tipu salary. Kira-kira gitu bahasa sehari-hari. Hai hamba, jangan lakukan perbuatan baik itu atau tanggung jawab hanya kalau dilihat tuannya. Bahkan tuan bengis pun Anda harus mengabdi, apalagi kalau mereka adalah saudara seiman. Hai tuan-tuan, jangan kau pakai ancaman loh ya. Jangan pakai ancaman, sebab di atasmu ada tuanmu dan tuan mereka yang tidak akan memandang bulu. Nah, mari kita sekarang lihat, kira-kira pembantu rumah tangga di Boas itu ngerasa seperti apa kerja sama bos seperti ini. Nanti saya kasih aplikasinya, supaya kita semuanya sama-sama rendah hati, namun tahu batasnya di mana kita tegas, keras, tapi jangan sampai kelewat batas. Sekali lagi, kita lihat cara dia menyapa pegawainya. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saya kira semua berkata, iya Tuhan. Ketakutan. Enggak, jawab mereka membalas. Saya bisa lihat hubungannya mutual respect, saling menghormati, saling menghargai. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi di sini saya tahu bahwa Boas adalah a good master. Dia adalah seorang tuan atau majikan yang baik hati. Hubungan antara Boas dengan pengirik-pengiriknya, pekerja-pekerjanya adalah hubungan yang saling respect dan hubungan doa. Boas ngomong begini, ini salutation atau salutnya itu beda. Boas salut sama pegawainya dan berkata, the Lord be with you, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Salutnya mereka kepada majikan begini, Tuhan memberkati Tuhan. Beda ya, yang satunya Tuhan menyertai kepada pegawai, yang dari pegawainya kepada bosnya Tuhan memberkati. Saya ngomong dulu dari sisi pegawai. Jangan ngerasani bosnya. Jangan berbuat jahat kepada bosmu. Kalau di sini kita kerja sama orang, kita semua kerja sama orang, minimal kita semua kerja sama Tuhan. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Doakan agar dia diberkati. Kalau dia diberkati, Anda diberkati. Kalau dia bangkrut, paling tidak Anda pasti tidak punya pekerjaan untuk satu waktu. Bosnya, dari sisinya dia, Tuhan menyertaimu. Didoakan pekerjaan mereka. Kalau Tuhan sertai pegawainya, Tuhan sertai company-nya. 3 hal catat yang Anda bisa doakan. Untuk bos Anda atau untuk pegawai Anda, sama sih. Dan 3 hal ini Anda harus doakan pegawai Anda. Anda harus doakan pembantu rumah tangga Anda. Doakan driver Anda. Orangkan mereka. Mereka adalah keluarga. Apalagi kalau tinggal di rumah Anda. 1, doakan salvation mereka, keselamatan mereka. Ingat ya, Filemon, Paulus menceritakan di zaman itu kepada seorang bos besar. Sebenarnya salah satu gerejanya itu berdiri di rumah orang itu. Paulus ngomong sama dia, tolong terima kembali itu hambamu namanya Onesimus. Dia diselamatkan sama aku waktu dalam penjara. Mungkin orang ini ditangkap,
dikasih pelajaran karena zaman itu kalau lari, kalau budaknya lari dari rumah, karena zaman itu belum ada peri kemanusiaan seperti hari ini. Ya. Mereka dianggap seperti barang, dijual belikan itu di pasar. Jadi mereka itu properti, jadi kalau mereka lari itu kriminalitas, itu akan ditangkap langsung dan hukumannya berat. Paulus Paulus ini tahanan Injil, ketemu diinjilin, dimenangkan, lalu tulis surat pada Filemon, "Hei, Mon, kamu bisa hari ini karena aku loh ya." Paulus jual jasa, jangan pernah jual jasa jadi orang. Kalau Anda jual jasa, pastikan untuk memberi jasa, bukan untuk dirimu. Kalau hari ini saya datang pada satu orang dan berkata, "Kamu ingat jasaku?" Saya tidak akan minta sesuatu. Nah sekarang aku minta kamu juga bantu orang itu. Nah boleh. Kamu ingat apa yang aku lakukan dulu? Aku ampuni kamu? Ya, sekarang kamu ampuni anakmu. Boleh. Paulus itu luar biasa. Dia tulis, "Terimalah Onesimus, terimalah budakmu ini. Dia sekarang jadi saudara seiman. You must pray." Kita harus berdoa untuk salvation, keselamatannya pembantu rumah tangga kita. Anggaplah keluarga. Ya. Suster kita, driver kita, ajudan kita, pegawai kita. Doakan. Karena bukan kebetulan Anda ditaruh sebagai kepalanya atau bosnya. Ingatlah, di atas masih ada kepala. Engkau bukanlah kepala gereja, ada Kristus. Kadang-kadang kita harus curiga, kenapa aku dijadikan majikan ya Tuhan? Jangan-jangan posisi status promosi itu ujian sekaligus. Orang-orang kadang-kadang tidak pernah mengerti. Thinking that, oh God promotes me because He loves me. Yes, He promotes you because He's testing you. Dia mempromosikan dirimu karena Dia mengujimu. Emas, perak, permata yang ada di badan, baik itu perhiasan atau simpanan, itu semua adalah ujian dari Tuhan. Bukan semuanya diberikan ke gereja, bukan. Kelolalah di dalam kehidupan Anda. Juga aman. Ujian. Doakan, berapa lama mereka mengikut di situ. Ini bukan kristenisasi, ini menjadi saksi. Toh nggak memaksa. Orang akhirnya terima Tuhan masa karena ancaman? Kan nggak boleh, bahkan firman Tuhan kita aja berkata jangan mengancam, hai Tuhan. Tapi Anda harus menginspirasi mereka. Doakan tuh salvation mereka seperti Boaz. Tuhan menyertai kamu. Dia nggak memberi mereka gaji melulu, itu iya. Kalau nggak gitu, kalau kita nggak kasih mereka gaji, lalu kita mau kasih mereka Injil, tertawa tuh mereka. Boaz itu berbobot dulu baru dia bersaksi. Dia buktikan dulu baru dia beritahu hati. Nah itu manusia cuma diberitahu hati, kita nggak pernah memberi bukti. Manusia itu nggak lihat hati, Allah yang melihat hati, manusia melihat bukti. Buktikan dulu. Kalau kita mau papa mama kita terima Tuhan, buktikan perubahan. Buktikan bahwa sekolah Anda jadi bagus sekalipun harus jenius. Iya ya, anakku ini beda sekarang. Nah habis itu kan memiutangi nih papa atau mama dan berkata, "Papa mama mau ke gereja enggak?" Mungkin sekali-kali mau, waktu mau datang itulah di jamaah Tuhan. Berbobot dulu baru bersaksi. Nah kita harus berdoa, Tuhan menyertai kamu kata Boaz kepada pegawai-pegawainya. Karena dia tahu, padahal belum zamannya Petrus, masih ribuan tahun. Petrus suatu hari berkata, "Emas, perak, permata tidak kupunya, emas, perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan padamu, I give you Jesus." Orang lumpuh itu berjalan. Ketahuilah bukan tugas pendeta, tugas kita semua orang Kristen. Kenapa Anda jadi bos orang-orang itu? Supaya Anda mendoakan salvation mereka. Ujungnya mereka selamat, enggak, itu pilihan mereka. Dan kalau Anda mendoakan pegawai, pembantu, siapapun di bawah Anda itu untuk keselamatan mereka, yang untung itu dirimu. Karena otomatis satu paket tuh takut akan Allah. Orang kalau memperhatikan keselamatannya, kalau dia diselamatkan, dia akan mengerjakan keselamatannya. Mengerjakan keselamatan itu termasuk kerajinan, termasuk kejujuran. Berbahagialah majikan dan tuan yang pegawainya terima Tuhan. Enggak tentu ya, otomatis ada juga pegawai yang Kristen malas itu banyak. Nah yang gitu perlu revival tuh. Kadang-kadang kita lihat loh ya, performanya orang Kristen dan non-Kristen saya harus akui. Orang Kristen kadang-kadang kalau kita kerja itu terlalu banyak alasan, inilah doa lah apa. Orang non-Kristen lebih berani, oke ngelembur, oke apa, enggak banyak bicara, banyak kerja. Saya akui di masyarakat kadang-kadang label Kristen itu bukan terlalu wangi. Tapi mulai hari ini karena kita namanya Mawar Sharon, kita ini kembang kan, jadi kita buat wangi lagi, lalu jemaat kita. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, doakan salvation mereka. Yang untung company-mu. Yang untung adalah rumah Anda, anak-anak Anda sendiri. Kalau
mereka terima Tuhan. Karena otomatis akan kejujuran, takut akan Tuhan. 2, doakan kesehatan mereka. Bos juga sama, doakan keselamatannya yang di atas kita. Untuk apa Yusuf ditaruh di Mesir? Hayo, untuk jadi berkat buat Firaun. Makanya Yusuf dikatakan dia jadi seperti bapaknya Firaun. Itu luar biasa, itu hubungan rohani. Jangan-jangan tuh Firaun terima Tuhan tuh. Karena Firaun itu kan turun-temurun kan banyak politiknya. Setelah Yusuf pergi dari Mesir, setelah dia mati, setelah orang Israel pergi, kan ada satu zaman di mana Firaun tidak mengenal Yusuf. Siapa tahu tuh Yusuf, zamannya Firaunnya Yusuf itu Firaunnya terima Tuhan, who knows. Untuk apa Tuhan taruh Yusuf di sana? Untuk apa Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ditaruh di situ gua singa sampai perapian menyala-nyala? Supaya yang namanya Nebukadnezar tercengang dan berkata Allah Israel itu hidup. Pekerjaan itu juga ujian, bukan cuma posisi, bukan cuma bos yang tinggi, pegawai juga. Why you work there? Sadarilah, ya. Nah, doakan kesehatan mereka. Udah ini umum ya kesehatan. Lanjut ketiga, doakan kemakmuran mereka. Pray for their prosperity. Yang pertama pray for their salvation. Yang kedua pray for their health dan pray for their prosperity. Jangan semua kita itu diam-diam mengutuki semoga bos kita, orang kayak gini biar dia mati saja atau biar dia bangkrut saja. Lu kalau bangkrut itu gajimu di dia. Atau kalau kita anggap itu orang itu gimana kita kutuki lah, kalau dia mati Anda harus cari pegawai lagi. Ya kan? Mari jadi orang yang baik. Mari kita sama-sama buat komitmen tahun ini di tempat kerja ya, bukan di gereja saja. Di tempat kerja kita bersinar terang dan jadi berkat buat orang lain. Come on, buat nama Kristen wangi lagi. Kita lanjut lagi ya. Anda diberkati Tuhan, amin. Ya. Ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ini Boas tanya sama mandornya. Ini cewek siapa? Ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saya agak kepo rohani. Waktu saya baca ini, saya bandingkan, saya dengan mata jeli, saya coba bandingkan laporan daripada si mandor kepada Boas dengan kejadian sesungguhnya. Hebat loh, saya mau kenal mandor ini. Tidak ditambah-tambahin dan dibumbui. I love it. Kenapa masalah dalam keluarga terjadi? Karena seringkali bumbu-bumbu tambahan itu. Mari kita praktekkan ilmu komunikasi, bukan cuma antara tuan dan hamba, tapi antara suami dan istri, papa, mama, anak, hubungan in-law, menantu, mertua, semua. Keponaan, keluarga besar. Mari kita praktekkan sesuatu yang simple. Oke? Kalau saya baca di ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab. Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab. Orang kepercayaan, karena dia adalah bujang yang mengawasi. Menjawab harus bisa dipercayai. Kalau kita adalah orang yang dipercaya Kristus, kita harus dapat dipercaya oleh manusia. Dan mempertahankan kepercayaan kita. Karena itu saya kasih, ada 2 tugas yang jelas sekali di sini cara kita komunikasi. Selalu ke atas, jangan misinformasi. Ke bawah, jangan misrepresentasi. Ke atas, jangan salah info. Jangan ditambah-tambahin. Ke bawah, jangan salah mewakili yang di atas. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau saya baca di sini, bujang ini ngomong sama Boas, apa adanya. Waktu saya selidiki satu persatu, dia seorang perempuan dari Moab, dari pagi sampai malam dia nggak berhenti dia pernah berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari berkas-berkas ini. Dia tidak memberikan informasi tambahan, persis semuanya yang diberitakan itulah kebenaran. Jadi mandor seperti ini bagus sekali, informasi yang sampai ke bosnya, ke atasnya itu bersih dan itu fakta. Dan dia turun ke bawah, ngomong sama Ruth, tidak berkata, Boas bilang kamu ngambilnya kebanyakan. Dia tidak memfitnah. Atas benar, bawah benar. Ya, anak-anak praktekkan itu dari kecil, anak-anak akan bisa memanipulasi. Bukan karena mereka itu berniat demikian, hanya karena mereka keturunan Adam dan Hawa. Sudah tanya sama papa, boleh permen enggak? Enggak boleh. Sorry, papa lebih biasanya papa lebih target empuk.
Mama beritahu, boleh nggak gula-gula? Nggak boleh. Datang ke papa, boleh nggak gula-gula? Papanya nggak ngerti, boleh. Anak ini nggak benar mengadu papa dan mamanya. Dia besar harus dijewer telinga. Dia harus dididik untuk jadi seorang informan yang merupakan kepercayaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama dengan suami istri juga sama ya. Kita terapkan ilmu komunikasi, jangan salah mewakili. Jangan juga kita itu salah informasi. Usahakan mulut kita ya adalah ya, tidak adalah tidak, lebih dari itu adalah dari setan. Usahakan itu. Bukan berarti kita gamblang beritahu, juga harus ada hikmat. Hikmat itu adalah selubungnya. Intinya kebenaran. Kalau hikmat tanpa kebenaran, itu taktik namanya. Itu tipu daya. Karena permulaan hikmat itu takut akan Allah. Tapi orang yang punya kebenaran, tidak punya hikmat juga celaka. Tiba-tiba istrinya datang, lu naik 5 kilo ya? Mungkin cara ngomongnya nggak begitu kali ya. Atau suaminya baru pulang kerja capek sekali dan berkata, lalu beritahu dia, fakta memang. Kamu selalu tidak punya waktu. Tiap hari pulang selalu capek. Benar sih, tapi tambah tukaran. Kurang hikmat. Mungkin biar dia tenang dulu, nanti waktu yang tepat, lalu beritahu sama dia. Daripada lu nggak punya waktu, kapan ya kita punya waktu sama-sama berdua pergi kemana? Menurut saya jauh lebih berhikmat. Tetap kebenaran, tapi selaputnya gula-gula bijaksana. Oke, terapkan ilmu komunikasi, tapi kadang-kadang banyak orang itu terlalu banyak hikmat. Hikmatnya yang diutamakan, kebenarannya sirna. Jangan ya, tetap loh ya, mulut tidak boleh lebih-lebihkan. Misinformasi itulah seringkali terjadinya perpecahan keluarga, rumah tangga, kerja, perkantoran, hubungan rusak, rekan pisah, mulut saudara. Be careful. Ya, amin, Anda diberkati Tuhan. Lanjut dikit lagi ya. Oke, ngomong kanan kirinya, ayo lebih dalam lagi. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut ayat yang ke-8. Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Katakan jangan mengganggu. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuanku memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Ayat 8 saya ulang. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengar dulu anakku, tidak harus engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Kenapa keluarga Boas menjadi keluarga Mesias turun-temurun? Kenapa dia menjadi keluarga bahagia? Padahal situasinya kacau balau. Bukan Boasnya, Rutnya, Naominya. Ini keluarga yang ditebus. Dengan kata lain, tahu nggak kata ditebus? Berarti dulu pernah diculik sama setan. Kalau kita ini dari dulu nggak pernah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, kita ini sempurna, nggak ada keperluan untuk ditebus, nggak akan ada penebus. Karena kita nggak pernah kemana-mana, karena kita sudah jatuh, Roma 3:23, karena semua manusia itu jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, karena kita pernah diculik sama setan, makanya kita perlu ditebus. Di sini siapa yang punya keluarga sempurna? Nggak akan ada yang angkat tangan. Ini kabar baiknya. Tuhan punya rancangan penebusan, karya penebusan bagi setiap family. Ruth ini disfungsional sekali, sangat-sangat amburadul family-nya. Naomi, murtad lagi ke Moab, meninggalkan Bethlehem, rumah roti, meninggalkan firman, meninggalkan Yehuda, meninggalkan pujian. Orang ini sudah meninggalkan persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Bisa diputar balikan demikian rupa, ditebus. Dan keluarga ini jadi keluarga yang sangat-sangat solid sekali menurunkan Mesias. You want to know why? Salah satu virtue, salah satu nilai yang dipegang, didemonstrasikan di ayat ini oleh Boas. Namanya kindness atau generosity. Namanya kebaikan hati atau kemurahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, sebuah keluarga
yang tidak ditemukan orang yang murah hatinya akan dipenuhi dengan orang-orang yang suka tukaran, akan dipenuhi dengan orang-orang yang suka bertengkar, tukaran kelas teri. A family that is not found it's not found. A family without any generous heart, generous spirit will be filled with petty quarrelers. Ajarkan, budayakan. Mari jadikan PR dalam keluarga kita setelah kita baca Rut ini. Harus kita ajarkan sama anak-anak kita dan suami istri juga harus saling mendorong dalam iman. Jangan pernah remehkan ada satu buah roh. Karena kita yang banyak didengungkan dalam mujizat dan iman. Jangan lupa satu buah roh ini jadikan kebudayaan. Generosity, kemurahan. Dimulai dari uang, money. Jangan ajari anak itu untuk pelit. Jangan ajari anak juga untuk boros, dimanja itu rusak. Oke? Nggak cuma itu juga, belajar murah hati. Murah senyum, murah pujian dan sebagainya. Jadikan kemurahan, karena keluarga nggak bisa bahagia tanpa dibangun di atas, kalau pada dasar fondasinya tidak ditemukan kemurahan. A family cannot be happy, oke? Tutup buku, tidak perlu lagi ditawar. Tidak bisa bahagia di mana tidak ada kemurahan. Karena akan diisi dengan kepicikan. Dan di sini Boas berkata, enggak usah kamu pergi. I will feed you. Wow. Papa kayak gini mendatangkan adem ke seluruh keluarganya. Jadilah anggota keluarga yang membawa adem. Kalau papa mamanya belum kenal Tuhan, Anda yang bawa adem. Ya. Lalu dikatakan di ayat 9, sebab aku telah memesankan kepada pengerja laki-laki jangan mengganggu. Tadi Anda mengulangi kata ini, jangan mengganggu. Kata jangan mengganggu bukan do not disturb. Kata jangan mengganggu itu do not abuse. Beda. Sebuah keluarga tidak bisa bahagia, malah karya setan bukan penebusan, kalau ada yang abuse atau menyalahgunakan kuasa. Do not abuse. Ya, do not abuse. Nah, kita sekarang lihat beberapa ayat terakhir lalu saya akan selesai. Ayat yang ke-11. Setelah Rut sujud menyembah karena terharu, ayat 11 Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan. Kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Lalu lanjut beberapa ayat di bawahnya. Dimulai di ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan. Oke? Ayat ini mengajarkan kita ada satu nilai yang harus kita terapkan dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita mau mengalami terus turun-temurun karya penebusan. Ini akan karpet merah karena orang tidak akan trauma dengan Tuhan. Kalau ada wakil-wakil Tuhan, ada Boas-Boas yang demikian. Keluarga yang punya nilai-nilai seperti ini, yang punya nilai-nilai seperti Boas seperti ini, keluarga seperti ini tidak jauh dari namanya bahagia. Telah dikabarkan orang kepadaku, kata Boas, dengan lengkap, katakan dengan lengkap. Katakan dengan keras, dengan lengkap. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan lengkap. Boas itu belanin, bahasa Surabayanya dia itu boro-boro apa ya, belanin. Kalau kita itu biasanya akan kejar orang kalau dia salah. Kita akan kritiki habis dan kita bisa begitu detil menceritakan kesalahannya. Ini mauping atau ini kumatnya manusia keturunan Adam dan Hawa, tapi manusia Kristus tidak begitu. Itu juga perlu. Tapi di sini kita diajarkan seperti Boas. Kita harus belanin untuk memuji orang. Apalagi kalau itu adalah keluargamu sendiri. Kalau perlu Anda kembali setelah jalan keluar rumah, masuk lagi kalau lupa. Ada sebuah pujian Anda hutang beri. Balik kok lagi. Kata orang Surabaya, balik kok, kembalilah. Tutup pintu, lalu ngomong sama dia, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu, lengkap segala sesuatu. Be specific when you give praise to your loved ones. Belajar untuk memberikan pujian yang spesifik. Biasanya kita kalau memberi kritik itu spesifik, tapi kalau memberi pujian itu biasanya asal-asal. Atau karena kita nggak biasa atau bukan kebudayaan kita memberikan pujian itu umum sekali. Ya sudah, bagus. Loh, jelaskan. Kalau mau keluarga Anda bahagia, sampai kemudian hari ada karpet merah untuk orang-orang yang selalu ketemu Tuhan. Karena sebenarnya loh ya,
Kebanyakan orang itu susah terima Tuhan, sedikit banyak, bukan sedikit banyak sekali. Karena trauma dalam keluarga. Jadi susah menjelaskan Bapak di sorga itu. Ya kan? Banyak orang itu karena masa kecilnya tidak bahagia. Jadi sekarang itu jadi orang Kristen juga jatuh bangun. Jadi ada efeknya loh. Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan juga memberi kuasa kepada keluarga. Untuk besarkan orang-orangnya sendiri. Karena itu mari saya ajarkan nilai-nilai ini untuk kita terapkan ya. Dan Boas berkata, Boas itu khusus ngomong sama Rut, telah dikabarkan kepadaku secara lengkap segala sesuatu yang kamu lakukan. Lengkap loh ya. Alkitab tidak bisa mencatat semuanya, kalau dicatat semuanya tidak ada library perpustakaan yang cukup menampung seluruh firman Allah. Tapi yang pasti di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Boas sangat spesifik memuji Rut. Suami kalau Anda mau memuji istrimu jangan asal-asalan. Saya juga harus belajar. Memuji itu secara spesifik. Istri kalau memuji suaminya jangan asal-asalan. Jelaskan, kalau Anda malu, Anda risih, buat apa HP? Bukan buat selfie. Too much self in us already. HP pakai, catat, send, lalu menyesalah selama-lamanya. Berikan pujian, spesifik. Kalau Anda mau orang-orang yang loyal, percaya enggak? Sekalipun di dunia marketplace pun, orang akan merasa sejahtera. Banyak orang itu keluar masuk pekerjaan itu bukan cuma karena gajinya enggak cukup tinggi. Tapi kadang-kadang enggak sejahtera. Saya enggak ajarkan kalau kita itu manjakan, apalagi kalau jenis pekerjaannya jenis pekerjaan yang keras. Bolehlah Anda keras, bolehlah kita tegas, tapi jangan pernah bunuh karakter orang. Tegaslah, keraslah, karena enggak bisa semua begitu. Saya waktu sekolah di Singapura dulu, ada satu disiplinarian yang paling angker itu orang. Tapi dia memang dia itu dibayar oleh sekolah untuk membuat kita semua takut. Tapi yang saya kagum sama orang itu adalah dia tidak pernah merendahkan kita. Dia marah, dia jelaskan kenapa marah, dia cukup jelas, profesional sekali di sekolah tempat saya dulu menempuh pendidikan SMP di Singapura. Saya yang paling sering kena marah. Ya kan? Padahal orang kayak gini loh, alim gitu loh. Saya dimarahi sama dia jelaskan, your wrong is 1, 2, 3, 4. Tapi waktu saya berubah, dia juga datang kepada saya, 1, 2, 3, 4, give you a bonus 5. Why you're so good now? I love it. Jadi murid-murid di situ terpicu, karena saya dulu pergi ke sekolah di Singapura bukan sekolah yang baik. Karena mungkin saya dulu sekolah kurang, mungkin karena dadakan saya ke sana, anak-anak nakal-nakal, makanya ada orang yang kayak gituan. Bapak Ibu Saudara, belajarlah kalau memang harus tegas keras, kalau memang Anda di-hire itu yang keras, yang tegas, nggak apa-apa. Nah kalau kita jadi PT personal trainer aja, ya udah mau push up berapa kali? 2 kali, ya sudah 2 kali, wes nggak apa-apa, kasihan kamu. Ya jangan jadi PT. Jangan jadi PT. Kadang-kadang yang teras, ada tegas, kadang-kadang harus dibentak. Tapi jangan pernah kita melakukannya tanpa tujuan yang jelas. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi, berilah praise secara spesifik kepada orang-orang yang Anda puji, apalagi orang-orang yang Anda kasihi. Jangan yang umum, jangan yang biasa. Belajarlah bukan cuma detil dalam kritik, belajarlah untuk dalam pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya minta apa yang saya sampaikan ini semuanya ada PR-nya loh. Pulang dari sini, saya minta Roh Kudus jaga Anda dan tuntun Anda. Mulailah menjadi keluarga yang bahagia. Tebuslah kesalahanmu di dalam keluargamu. Tidak bisa tebus sendiri, Kristus akan menolongmu. Saya percaya mulai hari ini, seluruh keluarga Anda, anggota keluarga Anda, cepat lambat. Karena ada Anda, sanak saudara dari suaminya, sanak saudara dari Yesus. Anda bukan cuma keluarga bagi keluarga Anda adalah family bagi Tuhan Yesus. Anda adalah sanak saudara dari suami gereja, yaitu Yesus Kristus mempelai pria. Anda ditaruh dalam keluarga itu baik sebagai ponaan, baik sebagai anak, atau bahkan apalagi sebagai ayah atau ibunya. Pastikan, karena hadirnya Anda, datanglah kerajaan Allah di keluarga Anda. Saya berdoa Tuhan mengurapi namamu untuk mengangkat namanya dalam nama Yesus. Amin.